Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten ya kawan-kawan, sharing ilmu lagi. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selalu yang saya bagikan dalam konteks dunia ternaknya ya kawan-kawan. Walaupun kita berbisnis, kita penghobi ayam laga, tapi yang saya bahas adalah teknik-teknik ternak dan ilmu-ilmu peternakannya, bukan ilmu ngadunya atau ilmu taruhannya ya. Yang itu nanti dipelajari di channel lain ya kawan-kawan. Karena saya berharap ilmu yang saya bagikan adalah ilmu yang barokah, ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam hal kebaikan. Ternak kan itu usaha, ikhtiar dalam mencari penghasilan. Jadi insya Allah dengan ilmu yang baik bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke. Untuk konten kali ini saya mau bahas soal perbandingan menggunakan mesin tetas atau menggunakan teknik konvensional yang dierami oleh babon. Efektif yang manakah itu? Nah, ini mau kita bahas sesuai dengan pengalaman yang sudah saya praktekkan di kandang Prabu Farm. Oke. Kalau untuk teknik konvensional dierami babon, tentunya kawan-kawan sudah banyak yang lebih tahu lah istilahnya dibandingkan dengan mesin tetas. Karena pada konsepnya ternak ayam itu gampang sekali. Ada kandang, ada induan, ada pejantan, ada pakan, ada tempat nelur. Udah itu pasti produksi. Karena ayam kalau udah makan kenyang, nanti kawin, nanti bertelur, pasti dirami sendiri ya, seperti itu. Itu udah jelas ya, teknik konvensional sangat gampang sekali untuk ternak ayam sebenarnya. Cuma untuk kejar efektivitas, apakah ini sudah efektif? Untuk kejar produktivitas, apakah ini sudah maksimal? Nah, itu yang perlu kita analisa dengan perbandingan ternak menggunakan mesin tetas seperti itu ya kawan-kawan. Oke. Untuk sistem teknik konvensional memang lebih mudah, itu satu. Yang kedua, frekuensi menetasnya atau tingkat keberhasilan menetasnya itu hampir dapat dibilang 95%. Dengan catatan nutrisi yang diberikan bagus, induannya jelas produk ya istilahnya, pejantannya fertil, bisa membuahi. Nah, terus induannya ada rasa keibuan lah istilah di manusianya seperti itu, dan juga tidak stres, karena kalau stres ada induan yang makan telurnya sendiri, itu juga menghambat proses produktivitas. Jadi itu intinya, pakan yang bagus, indukan istilahnya masih fertil bertelur, pejantannya juga fertil membuahi. Yang keempat, keibuan atau dia mau punya karakter mengeram, karena banyak ayam yang laga yang tidak punya karakter keibuan, tidak mau mengeram. Itu saya kalau ambil impor ada yang seperti itu kawan-kawan. Dia nelor kadang udah sampai 5, udah seperti ayam yang nggak punya beban untuk ngerami, itu nggak mau dia. Tak pikir ini masih lama, cuma udah nggak nelor lagi. Penelur 5 udah nggak nelor lagi tapi nggak mau ngeram. Oh, ternyata memang karakter induan ada yang seperti itu. Jadi nggak punya rasa keibuan untuk ngeram, itu memang seperti itu. Kalau untuk ayam pedaging itu di ayam sensi atau ayam KUB itu juga keinginan untuk mengeramnya sudah sangat sedikit seperti itu. Kalau ayam aduan sering sekali saya jumpai seperti itu. Kalau untuk menemui induan yang seperti itu harus ada istilahnya babysitter. Jadi induan lain yang mau ngerami seperti itu, yang masa produksinya sama, pas bareng-bareng nelur, tapi mungkin kualitasnya yang kurang bagus, jadi dia dititipi telur yang bagus untuk dierami. Tekniknya seperti itu. Keunggulannya apa? Keunggulannya yaitu tingkat kemenetasannya, tingkat keberhasilannya jelas lebih tinggi dibandingkan mesin tetas. Yang kedua, hemat energi, tidak perlu pakai listrik.
Yang ketiga, kerepotannya lebih sedikit karena ayam udah nalurinya sendiri ya, dia bolak-balik sendiri. Nanti kalau panas dia turun sendiri, udah punya naluri sendiri dan pasti pas karena memang itu udah bawaan dari settingannya dari Tuhan, jadi dari Allah. Jadi nggak perlu kita repot bolak-balik lah, berapa menit sekali balik lah, berapa suhunya nggak perlu ngecek, seperti itu udah otomatis. Kalau fertil 95% menetas lah. Yang 5% kita anggap saja kegagalannya paling keinjak indukannya sendiri seperti itu. Terus kelebihannya lagi karena tidak menggunakan daya listrik, tidak ada ketergantungan dari PLN. Nah, kalau pakai mesin itu kelemahannya ya PLN. Kalau di tempat saya udah, nanti selanjutnya nanti saya jelaskan. Itu tidak ada ketergantungan daya listrik. Jadi ketika indukan sudah mengerami ya udah, kita udah nggak mikir, tinggal nunggu aja netas. Kelemahannya apa? Sistem konvensional ya kelemahannya jumlahnya lebih sedikit, kita tidak bisa kejar target yang lebih cepat, jadi indukan harus ngeram. Sementara kalau pakai mesin bisa diambil telurnya terus, telurnya akan lebih banyak biasanya ya, dan dimasukkan listrik bisa kejar jumlah lebih banyak untuk mesin tetas. Itu secara teknisnya. Cuma prakteknya mesin tetas juga tidak segampang itu kawan-kawan. Kalau untuk dari segi kapasitas, oke, teorinya misalkan saya sendiri udah pernah beli mesin tetas, saya usahakan mesin tetas yang paling bagus. Otomatis settingan suhunya udah otomatis, settingan bolak-baliknya udah otomatis, jadi nggak ada human error. Kita udah kita setting, nanti muter sendiri. Suhunya kalau terlalu tinggi juga mati sendiri. Itu sudah automatically ya, jadi udah otomatis, harusnya sudah nggak ada kesalahan ya. Itu dulu saya beli yang kapasitas 100 saja harganya udah hampir 2 jutaan karena kita cari yang terbagus lah. Cuma ya itu tadi, namanya mesin itu membutuhkan daya energi listrik. Sementara di tempat saya ini termasuk daerah pedesaan, sering banget sekali mati listrik di sini. Jadi repotnya di situ. Satu hari kadang 2 kali, kadang 3 kali. Oke, kalau beberapa menit saja masih oke lah. Ibarat ini dirami indukan ya, indukannya lagi turun seperti itu, nggak apa-apa. Cuma kadang matinya 2 jam, 3 jam itu repot sekali kawan-kawan. Situ. Terus keunggulan mesin itu juga produksi indukan itu lebih banyak karena diambili telurnya masuk ke mesin. Harapannya bisa menetas lebih banyak. Cuma kelemahannya yaitu saat tadi, kalau daya listriknya tidak stabil, justru malah kegagalannya banyak sekali kawan-kawan. Kelemahannya adalah jumlah yang tidak menetas itu lebih banyak. Saya masukkan 100 butir, itu pernah buang telur 70 butir. Jadi cuma 30% yang menetas. Itu karena padahal usia 5 hari itu sudah saya tes semua. Kita tes pakai lampu, itu sudah ada jaringan darahnya semua. Yang saya masukkan itu, yang nggak ada jaringan darahnya udah saya ambil, nggak mungkin menetas karena itu bukan telur fertil. Intinya kan seperti itu. Yang sudah ada jaringan darahnya saya masukkan itu 100 butir telur. Itu pernah yang nggak netas 70 butir. Nah itu tadi, karena mungkin kelemahannya di listrik yang tidak stabil. Yang kedua, pemutarannya itu kan istilahnya dapat dibilang itu mesin ya, jadi nggak kira-kira. Sementara untuk menetaskan telur itu ternyata untuk hari-hari awal itu tidak diputar kawan-kawan. Jadi untuk sekitar hampir 2 minggu lah, 1 sampai 2 minggu awal itu tidak diputar. Jadi embrio itu benar-benar kuat di telur dulu. Nanti setelah itu baru dia diputar ketika embrio sudah kuat. Kalau posisi awal-awal baru terbentuk jaringan darah itu diputar, itu kerusakan pada jaringan embrio itu terjadi, jadi mati. Embrio itu tidak tumbuh di dalam telur, jadi mati dia. Jadi ketika kita tunggu sampai 21 hari cuma membusuk, tidak berkembang tapi membusuk. Itu satu. Yang kedua, kadang embrio itu udah berkembang, udah bentuknya udah anak ayam tapi nggak bisa mecah.
Karena apa? Faktor lain tidak cuma masalah listrik, tapi juga masalah kelembapan. Jadi kadar air itu kita settingannya sulit sekali kawan-kawan. Pas ngepasnya itu, kalau panasnya bisa disetting otomatis. Kalau terlalu tinggi dia mati pakai bimetal ya, itu mati. Tapi kalau untuk kelembapan bisa kita tahu kelembapannya, bisa, alatnya ada. Cuma nyetingnya yang sulit kawan-kawan. Jadi kelembapan yang pas itu sulit. Kalau kurang lembab itu telur pecahnya juga sulit. Terlalu lembab itu embrio tidak berkembang. Wah, itu loh kelemahannya mesin di situ. Dulu pernah Prabu Farm pengen kejar target. Harapan saya per bulan itu paling tidak menetas ayam 200 sampai 300 ekor. Saya beli mesin, tapi untuk uji coba saya cuma kapasitas 100 dulu lah. Cuma karena kegagalan terlalu tinggi, akhirnya saya kembali ke manual. Jadi ke konvensional lah untuk ditetaskan di indukannya langsung. Untuk mesin saya malah merasa justru rugi karena terlalu banyak telur yang terbuang sia-sia karena tidak menetas. Yang mati tidak berkembang pas posisi masih jaringan darah, satu. Yang kedua, ayam sudah bentuk embrio, udah bentuk anak ayam, gagal menetas, itu dua. Yang ketiga, udah menetas tapi cacat. Itu banyak sekali terjadi di penetasan menggunakan mesin. Karena mungkin suhunya yang tidak seimbang, tidak stabil. Itu kadang kaki ayam mekangkang begitu loh. Terus ada yang jarinya banyak tikernya, itu bengkok-bengkok seperti itu. Itu sering sekali terjadi ketika kita menetaskan pakai mesin. Jadi harapannya bisa kejar target, bisa kejar kuantitas, cuma pada kenyataannya malah justru buang-buang telur. Kalau untuk produksi ayam petelur, ayam pedaging it's okay lah, mungkin nominalnya tidak begitu tinggi. Tapi kalau untuk ayam laga dengan indukan yang cukup mahal, telurnya terbuang sia-sia seperti itu, aduh, nyesek sekali kawan-kawan. Lebih baik kembali ke konvensional, ditetaskan indukan, frekuensi menetasnya bisa 90 sampai 95%. Itu kalau yang di Prabu Farm. Samping itu tidak cuma menetas, tapi tingkat kesehatannya juga ayam lebih sehat ketika ditetaskan dengan sistem konvensional atau dirami indukannya dibanding dengan penetasan menggunakan mesin. Kalau ada stigma yang bilang, wah nanti kualitas tarungnya beda mas, petasan mesin sama indukan, yang mesin jelek, itu tidak sama sekali tidak berpengaruh. Kalau untuk kualitas tarung itu genetik dari indukannya. Cuma kalau kualitas kesehatan, iya bener. Dari ayam yang tetasan mesin itu untuk 1 bulan pertama itu tingkat kematiannya sangat tinggi sekali kawan-kawan. Jadi ketika netes misalnya 50 ekor itu sampai bertahan di umur 2 bulan itu paling 35 gitu. Minimal 10 ekor kematiannya itu pasti. Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Dan di samping itu jelas kita berbiaya lebih mahal. Itu penetasan telur itu seolah-olah cuma lampu pijar, tapi biaya operasional listriknya luar biasa. Karena tidak selesai di mesin tetas saja. Nanti di mesin brooding atau penghangatan itu juga kita butuh banyak sekali lampu pijar. Itu biaya beli listrik atau tokennya sangat banyak sekali. Lebih enak ditetaskan kembali ke sistem konvensional, ditetaskan di indukan, nanti diikutkan indukannya 2 minggu. 2 minggu baru masuk box, udah nggak perlu pakai listrik, aman. Dengan catatan kalau di tempat saya tiap pagi dijemur untuk bisa mendapatkan sinar matahari pagi. Di samping hangat itu mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk pertumbuhan anak ayam itu sendiri. Oke, terima kasih. Itu istilahnya hal-hal yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya soal penetasan menggunakan mesin atau konvensional menggunakan indukan. Bagi kawan-kawan yang mau uji coba, monggo silahkan, tidak menutup kemungkinan. Sudah saya sampaikan pengalaman saya buat paling tidak untuk acuan. Oh, mesin itu menurut Mas Prabu seperti ini. Oh, pakai indukan itu seperti ini. Tapi kalau mau dipraktekkan dulu tidak apa-apa ya kawan-kawan. Paling tidak kawan-kawan udah punya gambaran dari video ini. Jadi nanti jangan kaget hasilnya seperti apa. Tidak perlu kaget karena udah kita sampaikan di video ini. Seperti itu.
Dan nanti dipertimbangkan mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien, dan mana yang lebih produktif untuk analisa bisnis selanjutnya. Jadi ketika menggunakan mesin, oh ternyata lebih cocok ini, sistem ini lebih cocok buat saya. Oke, kedepannya jelas pakai mesin. Tapi kok kalau pakai induan ternyata wah ini lebih gampang ini, ternyata untuk produksi anakannya justru malah lebih lancar. Oke, nanti kedepannya bisa pakai sistem penetasan induan seperti itu. Jadi harus ada analisa-analisa usaha, analisa bisnis yang sekiranya lebih cocok, lebih mudah dan lebih efektif untuk dijalani. Oke, semoga ilmu yang saya sampaikan dalam video ini bisa dicerna, memberi manfaat dan juga menginspirasi bagi kawan-kawan hobi dimanapun Anda berada. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sukses.